Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad F. Bero dengan NIM 210204622 dari kelas Hubungan Internasional A 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video filsafat part kedua saya, yang mana video ini merupakan video filsafat part 3 yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang saya pernah pertanyakan pada video-video sebelumnya. Sebelum itu saya ingin self-evaluation diri saya sendiri. Jadi pada video-video sebelumnya menurut saya itu sudah cukup baik. Namun pembahasan yang saya bahas itu masih kurang rinci dan kurang lengkap. Lalu adapun pembahasan kemarin tuh terlalu fokus untuk membahas dari mana sih sumber ilmu. Jadi ada beberapa pembahasan yang mungkin kelupaan. Itu tadi sedikit self-evaluation dari video curhat filsafat yang sebelumnya. Langsung saja saya akan membahas topik utama dari video curhat filsafat part 3, yang mana saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya lontarkan dari curhat video filsafat part pertama dan kedua. Jadi setelah dua curhat filsafat tersebut saya upload, saya berdiskusi dengan teman-teman saya untuk mencari jawaban mengapa manusia tidak pernah merasa puas. Jadi setelah berdiskusi teman-teman saya menjawab, dan saya dapat menyimpulkan 3 jawaban dari teman-teman saya. Yang pertama, manusia itu tidak pernah merasa puas karena itu merupakan hakikat dari manusia itu tersendiri. Yang kedua, rasa kepuasan yang diakibatkan oleh nafsu hanya dimiliki oleh manusia yang membedakannya dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Terus yang ketiga, bentuk cobaan dari Tuhan. Dari 3 kesimpulan jawaban dari teman-teman saya itu sangat dekat dengan jawaban yang saya akan sampaikan. Namun ada beberapa jawaban dari beberapa jawaban dari teman-teman saya yang saya kurang setuju, yang saya akan bahas nanti. Kalau kita melihat dari teologi thinking, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling mendekati sempurna. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena manusia dibekali dengan kelebihan dibanding dengan makhluk lain. Kelebihan nafsu, sifat dasar iblis, taat, patuh dan tunduk, sifat dasar malaikat, dan akal, sifat keistimewaan manusia itu tersendiri. Nah, jika ketiga hal tersebut membuat manusia memiliki kedudukan yang tinggi di hadapannya, maka jika manusia itu dapat memposisikan diri dari 3 hal tersebut, maka manusia akan memperoleh sebuah kebahagiaan yang abadi. Konsep dasar manusia menurut pandangan teologi thinking tersendiri itu berbeda dengan konsep manusia menurut ajaran sekularisme, di mana menurut ajaran sekularisme manusia itu tubuh dan roh. Roh dalam konsep ini adalah daya yang berpikir dalam diri manusia, daya rasa di dada yang erat hubungannya dengan hati nurhani tidaklah menonjol. Daya pikir di sini banyak bergantung pada panca indera yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat materi. Jadi ada perbedaan antara pandangan teologi thinking dan pandangan sekularisme, namun perbedaan tersebut tidak terlalu jauh. Jadi menurut saya sendiri, ketidakpuasan yang ada pada diri manusia itu faktor utamanya itu adalah nafsu, di mana nafsu merupakan pendorong rasa ketidakpuasan pada manusia. Nafsu akan meningkatkan kekuatannya bila nafsu itu diikuti kemauannya. Manusia yang mengikuti hawa nafsu yang demikian akan jatuh derajatnya lebih dari makhluk dan binatang. Jadi tadi ada kesimpulan jawaban nomor 2, rasa kepuasan yang diakibatkan oleh nafsu hanya dimiliki oleh manusia yang membedakannya dengan makhluk ciptaan yang lain. Jadi tadi udah terjawab nih hakikat manusia itu tersendiri. Jadi benar ya kalau misalnya manusia itu tidak pernah merasa puas tuh karena ya itu memang hakikat dari manusia seperti yang saya jelaskan menurut pandangan teologi thinking, di mana ada 3 sifat dasar manusia, ada sifat dasar iblis, ada sifat dasar malaikat, dan ada sifat dasar manusia itu tersendiri. Terus yang kedua, nafsu. Nafsu itu merupakan pendorong utama dari ketidakpuasan yang ada pada manusia. Nafsu akan meningkat kekuatannya bila nafsu itu kita ikuti kemauannya. Manusia mengikuti hawa nafsu yang demikian akan jatuh derajatnya lebih rendah dari makhluk binatang. Nah, untuk nomor 2, saya setuju bahwa nafsu merupakan pendorong utama tidak merasa puasnya manusia. Namun ya bukan berarti makhluk-makhluk ciptaan lain itu tidak memiliki nafsu. Menurut saya, ketika saya melihat dari sumber ilmu indera, ketika saya berkunjung ke kebun binatang, lalu di sana saya melihat ada monyet yang sedang dibagikan pisang oleh penjaganya. Seharusnya monyet itu mendapatkan 1 pisang setiap monyetnya, namun masih berebutan, padahal pisang yang ada di tangannya itu masih ada.
itu membuktikan bahwa binatang-binatang lain itu memiliki nafsu, yang mana jika manusia tidak dapat mengontrol nafsu dirinya, maka apa bedanya manusia dengan makhluk ciptaan yang lain seperti binatang. Adapun bukti lain bahwa ketidakpuasan itu tidak hanya dimiliki oleh manusia, melainkan dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan yang lain kecuali malaikat, karena sebagaimana yang kita tahu bahwa malaikat tidak diciptakan dengan hawa dan nafsu, yaitu dalam pemikiran teologi thinking, di mana dalam agama saya iblis dengan nafsunya untuk membuktikan bahwa manusia ini lebih rendah derajatnya dibanding dengannya, telah menyesatkannya sendiri ke jalan yang salah. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 16-17 yang artinya iblis berkata, disebabkan karena engkau telah menyesatkan saya, aku benar-benar akan duduk menghadapi mereka di jalan engkau yang lebar lagi lurus. Kemudian aku pasti akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Jadi dari penjelasan yang saya sudah sampaikan tadi, saya mendapatkan kesimpulan bahwa ketidakpuasan merupakan salah satu dari hakikat manusia, di mana ketidakpuasan itu faktor utamanya merupakan nafsu yang ada pada dalam diri manusia. Dan ketidakpuasan tidak hanya dirasakan oleh manusia, melainkan dirasakan oleh makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain, kecuali malaikat. Di mana setidaknya manusia itu harus dapat mengontrol hawa nafsunya agar menjadi pembeda antara manusia, binatang, dan iblis. Terus untuk pertanyaan yang kedua, apakah rasa tidak puas hanya terjadi di saya? Jadi saya akan bercerita mengenai kisah teologi thinking ajaran agama Islam yang dapat menjawab pertanyaan ini. Jadi dahulu kala itu ada sahabat Rasul yang bernama Tasabah. Ia hidup dalam deretan kemiskinan. Meski dalam keadaan miskin, Tasabah ini dikenal sebagai orang yang tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hingga suatu ketika saat Tasabah mulai muak dengan kemiskinan yang dialaminya, ia membujuk Rasul. Nah, pada akhirnya Tasabah yang saat itu berambisi untuk menjadi orang kaya akhirnya mampu meluluhkan hati Rasul dengan sebuah janji bahwa ia akan tetap istiqomah di jalan Allah. Akhirnya Rasul mendoakannya dan memiliki seekor kambing. Hari demi hari kemudian dilalui oleh Tasabah. Kesibukan merawat dan membiarkan kambingnya, berkat keuletannya kambingnya pun bertambah banyak, yang membuat kota Madinah sesak dipenuhi kambing. Menyikapi keadaan tersebut, Tasabah memindahkan tempat-tempat gembala kambing-kambingnya di sebuah lembah di luar kota Madinah. Tasabah yang semakin sibuk mengurus kambing-kambingnya akhirnya perlahan mulai meninggalkan sholat, hingga membuat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam geram. Rasul berkata, sungguh celaka Tasabah, sungguh celaka ia. Dari cerita tersebut dapat dikatakan bahwa ketidakpuasan itu sudah terjadi sejak lama, dan itu juga menjawab dari pertanyaan curhat filsafat yang pertama, di mana ketidakpuasan itu merupakan salah satu cobaan dari Tuhan. Adapun cerita lain dari sisi mitologi thinking yang saya ambil di sini adalah dalam dunia kebatinan Jawa yang disebut caturahwa atau 4 hawa nafsu manusia. Yang pertama ada Rahwana, sang anak sulung yang dilambangkan sebagai nafsu amarah yang berwarna merah. Nafsu ini yang seringkali mengantarkan manusia untuk bersifat egois dan tidak mau mendengarkan orang lain. Ketika seseorang dikuasai oleh nafsu amarah, ia menjadi tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, sering berkata kasar, tamak, marah, merasa menang sendiri, dan hal-hal lain yang menjurus hanya kepada kepentingan dunia. Apabila dibiarkan menguasai diri, akan timbul sikap sewenang-wenang pada diri manusia. Ungkapan bahwa kehidupan manusia itu ibarat wayang, kang kudu manut karsane dalang, memang benar adanya. Manusia hidup di dunia, lakon perwayangan yang dikendalikan oleh dalang yaitu Tuhan. Yang kedua ada nafsu lumaya yang berwarna hitam yang diwakili oleh sosok Kumbakarna. Nah, Kumbakarna sendiri ini adalah tokoh yang doyan makan dan tidur dan melakukan perwayangan. Nafsu ini juga pasti sudah ada di setiap diri manusia, namun semuanya itu kalau berlebihan tidak baik, karena jika hanya menuruti nafsu makan dan tidur, maka manusia tidak akan berjalan seperti semestinya. Yang ketiga ada nafsu supia yang berwarna kuning dan dilambangkan dengan tokoh Serpaknaka dalam lakon perwayangan. Satu-satunya dari 4 bersaudara, seorang perempuan. Nafsu supia ini adalah nafsu yang berkaitan dengan hasrat seksual. Nah, yang terakhir adalah nafsu mutmainah yang dilambangkan dengan tokoh Gunawan Wibisana dengan warna putih. Nah, nafsu mutmainah adalah nafsu yang menuntut manusia dalam kebaikan, mengarahkan manusia untuk beribadah kepada Tuhannya. Jadi, dari kedua cerita di atas dapat kita simpulkan bahwa ketidakpuasan merupakan persoalan yang umum
di mana hal-hal tersebut tuh sudah terjadi sejak lama. Bahkan menurut teologi thinking agama Islam, iblis pun merasakan hal tersebut. Jadi sepatutnya kita jangan panik atau takut ketika kita dihadapi dengan hal seperti ini. Lebih baik untuk mencari jalan keluar dari solusi yang dapat memecahkan perasaan tersebut. Jadi pertanyaan ketiga saya yaitu bagaimana sih cara mengatasi ketidakpuasan? Dan saya menemukan jawabannya. Satu jawaban yang dapat menjawab pertanyaan ini yaitu bersyukur. Bersyukur ini memiliki banyak manfaat, di mana bersyukur dapat membantu kita untuk merasa cukup. Ada baiknya manusia sering-sering melihat orang-orang yang kondisinya di bawah kita. Masih banyak orang-orang yang tidak seberuntung kita, dan banyak yang tidak punya kelebihan untuk memiliki apa yang kita inginkan. Jangankan keinginan, mungkin mereka saja memenuhi kebutuhan aja itu sulit untuk dipenuhi. Satu-satunya cara yang sering saya lakukan adalah untuk mengatasi rasa bersyukuran atau rasa tidak cukup, rasa ketidakpuasan adalah dengan berbagi kepada mereka yang kekurangan. Dengan melihat bagaimana mereka menghargai pemberian kita, membuat kita itu merasa kaya dan sangat berkecukupan. Jadi itu tadi 3 pertanyaan yang sudah saya jawab, di mana pertanyaan tersebut sudah saya pertanyakan pada video curhat filsafat part pertama dan kedua. Terima kasih kepada Bu Unis yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang sudah lama di benak saya. Dengan adanya pembelajaran video curhat filsafat ini, saya berhasil menjawab pertanyaan tersebut. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video curhat filsafat part pertama, kedua, dan yang ini. Saya harap teman-teman semua dapat menyimpulkan apa yang saya sampaikan dari video curhat filsafat ini. Dan saya mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pembuatan video curhat filsafat. Buat teman-teman yang sekiranya agree atau disagree dengan pernyataan yang saya buat, bisa tulis di kolom komentar. Mungkin sekian dari saya dari curhat filsafat part ketiga ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video curhat filsafat.